Apa sih keuntungan dan kerugian dari perubahan falas itu bagi kinerja perusahaan? Nah, tentu ada untung, ada rugi. Pertama, transaksi yang mengakibatkan laba rugi itu dinilai dengan mata uang rata-rata yang berlaku selama tahun berjalan. Nah, itu keuntungannya. Jadi apabila US dollar itu naik turun di awal tahun berapa, pertengahan tahun berapa, akhir tahun berapa, itu diambil nilai rata-ratanya. Nah, untuk mencatat transaksi. Nah, kemudian aktiva dan kewajiban yang ada di neraca itu, nah, ditranslasikan atau maksudnya dicatat atau dikonversikan pada nilai tukar yang berlaku pada tanggal penutupan laporan. Nah, penutupan laporan biasanya 31 Desember. Nah, atas pos-pos neraca yang ada nilai mata uang asingnya, itu kita gunakan kurs tutup tahun. Nah, kalau untuk aset, apabila kurs tutup tahun itu lebih tinggi dari awal tahun, ya itu menguntungkan, berarti nilainya jadi lebih besar dalam mata uang rupiah. Tapi kalau untuk kewajiban, itu merugikan. Ini misalnya utang kita $1.000 pada akhir tahun dengan kurs 9.000. Kemudian rupiah melemah pada akhir tahun. Jadinya utang kita jadi bengkak karena nilai translasi ini. Begitu. Oke, yang ketiga, aktiva bersih pada neraca awal dinyatakan kembali dengan nilai tukar pada saat tutup tahun. Nah, ini adalah menyesuaikan dengan nilai neraca awal dengan nilai tutup tahun. Kalau ada selisihnya dimasukkan ke dalam cadangan laba rugi maksudnya. Bisa laba, bisa rugi. Keempat, perbedaan nilai tukar atas pinjaman dalam mata uang asing secara langsung dinaikkan. Nah, jadi harus ada hedging untuk pinjaman dalam mata uang asing. Oke. Nah, hedging ini adalah pembendung, begitu ya. Nah, supaya nanti tidak terlalu mempengaruhi nilai terjadi kerugian kurs atau keuntungan kurs di rugi laba kita. Jadi ada penjaminnya. Nah, kemudian semua keuntungan dan kerugian tadi itu dimasukkan ke dalam laporan laba. Itu keuntungan dan kerugian pergerakan falas bagi kinerja perusahaan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih selalu US dollar yang dipakai? Nah, ini ada beberapa alasan. Kenapa US dollar yang sering digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan bisnis internasional? Satu, US dollar itu lebih stabil dibanding mata uang lainnya di dunia. Lebih stabil itu maksudnya pergerakan nilai tukarnya itu tidak terlalu naik turun, gitu. Jadi relatif konstan. Kedua, karena USD ini telah sering dipakai oleh banyak negara sebagai alat pembayaran untuk transaksi perdagangan internasional. Jadi dari dulunya memang sudah USD ini yang sering dipakai. Ketiga, faktor stabilitas ekonomi negaranya pun juga dianggap lebih stabil. Nah, jadi itu ada 3 alasan kenapa USD yang sering dipakai. Karena USD sendiri lebih stabil, kemudian dari dulunya orang sudah sering pakai US dollar untuk pembayaran perdagangan internasional, kemudian faktor stabilitas ekonomi negaranya pun dianggap lebih baik. Itu.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak, Oke, silakan. adakah keterlibatan kebijakan bagi perusahaan dengan penggunaan mata uang rupiah? Mungkin pertama yang harus kita lihat adalah kenapa perusahaan itu perlu US dollar begitu. Nah, kalau seandainya perusahaan itu tidak ada transaksi dalam US dollar, ya makanya nggak perlu ada tidak perlu ada transaksi US dollar di dalam perusahaannya. Atau tadi seperti saya bilang, perusahaan itu harus punya rekening US dollar. Tapi mungkin sekarang kebanyakan perusahaan cenderung untuk punya US dollar karena kan kita suka beli barang dari negara lain. Nah, mau nggak mau ya perusahaan itu harus punya rekening US dollar. Terus kemudian implikasi lainnya itu, oh, saya kurang nangkep ya apa yang kamu maksud. Kenapa? Maksudnya apakah harus punya US dollar gitu perusahaan itu? Kalau memang Iya Pak. harus punya satu, yaitu kalau seandainya dia tidak punya rekening US dollar, semuanya rupiah saja, nanti kita terkena itu implikasi nilai tukar tadi. Nah, karena kita tidak bisa menjamin apakah nilai US dollar sekarang sama nilai US dollar nanti itu tetap sama begitu loh. Nah, yang ada kan turun naik. Nah, kalau pas giliran naik, kita jadi rugi untuk melakukan transaksi saat ini gitu. Misalnya ada kebutuhan transaksi US dollar untuk saat ini kita beli barang dari negara lain pakai US dollar. Nah, kemudian kursnya lagi tinggi begitu. Kursnya lagi tinggi, ya kita jadi rugi begitu. Tapi kalau kita punya rekening dalam US dollar, nah, kita tidak terpengaruh karena kita bisa langsung menggunakan US dollar saja begitu. Apa itu yang kamu maksud, Anastasia? Iya Pak. Makasih Pak. Ya, gitu ya. Jadi itulah perlunya kenapa suatu perusahaan itu perlu perlu rekening dalam US dollar supaya begitu kita perlu US dollar, kita tidak terpengaruh nilai tukarnya. Nah, juga bagus kalau kita punya rekening US dollar, misalnya pada saat kursnya rendah, begitu ya, pada saat kursnya rendah kita bisa beli dolarnya, terus kemudian kita masukkan ke rekening kita. Nah, kemudian nanti kalau kursnya tinggi, kita perlu dana, ya bisa kita jual juga itu, gitu. Selain untuk nilai pembayaran tadi, itu bisa juga jadi komoditi. Nanti itu kalau itu ada di bawah. Jadi kita bisa bermain falas. Jadi ini adalah akibat dan resiko yang timbul pada saat dolar Amerika dipakai sebagai media transaksi bisnis. Nah, satu, ini pada saat berbagai negara dunia terlibat dalam transaksi perdagangan internasional, ya maka terdapat kesepakatan pembayaran yang menggunakan US dollar, maka otomatis ini akan menimbulkan dampak. Terjadi peningkatan lalu lintas mata uang asing. Begitu ya. Karena pemakaiannya lebih tinggi. Nah, itu adalah salah satu resiko yang timbul apabila kita pakai mata uang asing. Kedua, kebutuhan dolar Amerika menjadi sesuatu yang dominan. Itu. Tadi pertama lalu lintasnya, kemudian sekarang kebutuhannya. Ya, karena dolar ini dipakai sebagai salah satu acuan juga untuk melihat nilai tukar. Ketiga, banyak pihak yang perlu dolar Amerika. Keempat, fluktuasi dolar Amerika di pasaran menjadi tinggi. Karena kalau terjadi goncangan di Amerika, kita juga terpengaruh. Mata uang domestik juga jadi terpengaruh.
Kelima, perbankan harus memiliki cadangan dolar Amerika Serikat yang cukup. Nah, jadi harus punya cadangan untuk perbankan. Jika tidak cukup, maka dolar di pasaran akan tinggi. Perusahaan harus membeli dolar untuk kebutuhannya. Namun tidak ada, masih tidak tersedia. Kelima, kebijakan Federal Reserve. Ini adalah bank sentralnya Amerika. Nah, menjadi penting juga untuk diamati. Kemudian dolar ini tidak hanya dianggap sebagai alat transaksi, namun lebih jauh dolar menjadi komoditi. Nah, ini yang saya maksud tadi, dolar ini jadi komoditi. Jadi bukan hanya untuk alat transaksi, bisa juga jadi komunitas. Even masyarakat biasa pun juga suka pegang dolar gitu. Karena mereka tahu dolar ini selalu berfluktuasi. Ya. Malah cenderung naik terus gitu. Seperti sekarang ini berapa dolar? Mungkin rata-rata 14.500. Nah, kalau seandainya dolar ada di tatanan 14.000 itu biasanya orang suka beli. Nah, nanti kalau banyak orang beli, dolarnya naik berhenti, stop beli. Jadi kayak saham juga. Nah, pegang, di hold. Jadi kalau mereka punya banyak dana atau kita banyak dana, ya kita pegang. Nanti suatu saat dolarnya naik, kita jual, terus kita dapat rupiahnya lebih banyak. Nah, sudah menjadi komoditi. Nah, untuk mengantisipasi resikonya, ini bisa kita lakukan future contract. Future contract ini adalah kontrak standar. Jadi kita tetapkan berapa harganya untuk beli atau untuk jual. Nah, beli itu disebut long, jual itu disebut short position. Kemudian pada saat terjadi transaksi itu disebut delivery price. Nah, kedua ada option. Nah, kalau option ini ada jangka waktunya, hampir sama sih dengan yang tadi. Jadi kita kontrak, kita fixkan nilai tukarnya, itu terus untuk kita kepentingan membeli dan untuk kepentingan menjual. Itu namanya call option. Kalau kita mau beli, menjual namanya put option. Begitu harganya, begitu pada saat terjadinya transaksi itu namanya strike. Nah, tapi ini ada jangka waktu tertentu. Berbeda dengan yang tadi, future contract. Ini tidak disebutkan waktunya. Kalau ini ada waktunya. Kalau di luar waktu itu, tidak terjadi call atau put, ya maka balik lagi ke nilai pasar. Ini adalah konsep nilai tukar. Konsep nilai tukar ini bagaimana suatu negara itu menentukan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing. Ada yang fix. Nah, fix ini negara itu menetapkan. Misalnya kita tetapkan 1 US dollar 10.000 gitu. Udah segitu aja, kita tidak terpengaruh dengan naik turunnya pasar. Nah, kalau ini ada syaratnya harus memiliki kecukupan dana ya, untuk reserve, untuk dana cadangan. Terus kemudian ada yang flexible exchange rate. Nah, kalau ini konsepnya tergantung pasar saja. Di pasar berapa harga dolar ya kita ikut. Nah, Indonesia sih menerapkan ini, flexible exchange rate, tanpa kontrol. Kita tidak bisa mengontrol pergerakan nilai tukarnya tadi. Yang bisa dilakukan adalah intervensi. Kalau seandainya dolar naik terus, ya paling BI beli dolar itu. Ya, beli kan juga ada batasnya. Kalau nanti mau habis, ya kita nggak bisa beli lagi. Maksudnya habis cadangan di BI. Nah, ini yang keempat adalah manage floating. Nah, kalau manage ini ada konsep nilai tukar dengan mata uang domestik suatu negara mengambang, namun tetap terkendali. Nah, ini juga perlu dana untuk ini. Tapi Indonesia sih pakainya yang ini. Konsep kita ikut pasar saja, karena kita tidak punya kemampuan. Ya, kenapa rentan mata uang domestik ini terhadap mata uang asing? Ya, rupiah ini kenapa sih rentan sekali terhadap pergerakan US dollar itu? Nah, karena marketnya imperfection. Ya, jadi marketnya tidak sempurna. Jadi makanya kita suka sekali terpengaruh terhadap ekspektasi yang dilakukan oleh pemegang pasar utama.
Jadi terjadi gonjang-ganjing di pasar, ya sudah, rupiah turun lagi. Kedua, struktur aliran masuk yang masih didominasi oleh modal jangka pendek. Nah, jadi mata uang asing ini masuk ke pasaran kita itu biasanya melalui pasar modal. Ya, jadi apabila mereka masuk beli gitu, nah itu nilai dolarnya turun. Terus kemudian apabila mereka jual tinggi lagi. Nah, kalau lewat pasar modal itu kan mereka bisa pergi dan datang dan pergi itu kan bisa seperti hantu gitu. Jadi makanya terjadi gonjang-ganjing di mata uang asing. Nah, lebih baik kalau mereka masuk lewat bisnis yang real begitu. Misalnya mereka membuat pabrik di sini menggunakan modal asing, nah itu bisa tahan lama. Tapi kan kondisi politik kita tidak mendukung untuk bisnis secara real dilakukan di Indonesia. Kemudian perbankan juga masih menghadapi masalah likuiditas. Perbankan kita juga menghadapi masalah keuangan. Nah, sehingga mudah sekali mengkonversi rupiah ke valuta asing. Karena perbankan juga menjadikan US dollar ini sebagai komoditi. Oke, saya rasa kuliahnya sampai di situ. Ada lagi pertanyaan, silakan.